Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 6 hari ini ya. Bab 6, kegiatan di alam maut. Di depan kami, aku bisa melihat sinar kuning yang suram. Yesus dan aku telah keluar dari terowongan ketakutan dan sekarang berdiri di tempat yang kotor, memeriksa bagian perut dari alam maut. Sejauh mata memandang, di sana ada sejumlah besar kegiatan yang berlangsung di pusat atau di perut alam maut. Kami berhenti dan Yesus berkata, "Kubawa kau melewati pusat alam maut, dan aku akan membukakan banyak perkara kepadamu. Mari, ikuti aku." Kami berdua berjalan terus. Yesus berkata, "Di depan banyak perkara yang mengerikan. Hal itu bukan hilasan dari hayalan seseorang, tapi kenyataan. Yakinkan pembaca-pembacamu bahwa kekuatan setan memang ada. Ceritakan juga bahwa iblis itu nyata dan kuasa kegelapan itu benar-benar ada. Tapi kuberitahu mereka untuk tidak putus asa. Karena jika umatku yang berseru dalam namaku mau merendahkan hati mereka dan berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan memulihkan tanah dan tubuh mereka. Sebagaimana sorga itu benar-benar ada, demikian juga alam maut itu nyata adanya. Allah ingin kau tahu tentang alam maut, dan Dia ingin menyelamatkanmu dari tempat itu. Allah ingin kau tahu bahwa ada jalan keluar bagimu. Jalan itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat jiwamu. Ingat, hanya mereka yang namanya tertulis di buku Al-Hayat Anak Domba Allah yang akan diselamatkan. Kami sampai di kegiatan pertama di perut alam maut. Di sebelah kanan di mana kami telah masuk dan ada di atas sebuah bukit kecil di suatu sudut yang gelap di alam maut. Aku ingat kata-kata Tuhan ketika Dia berkata kepadaku, "Kadang-kadang aku seolah-olah telah meninggalkanmu, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Ingat bahwa aku punya kuasa di langit dan di bumi." Kadang-kadang roh-roh jahat dan jiwa-jiwa yang terhilang tidak melihat atau mengetahui adanya kita di sini. Jangan takut, yang akan kau saksikan itu nyata. Perkara-perkara itu sekarang juga sedang terjadi dan akan berlanjut sampai maut dan alam maut dilempar ke dalam lautan api. Pembaca, pastikan namamu tertulis di kitab Al-Hayat Anak Domba. Di depan kami, aku bisa mendengar suara dan tangisan dari jiwa yang sedang disiksa. Kami naiki bukit kecil itu dan memeriksanya. Cahaya memenuhi daerah itu hingga aku bisa melihat jelas. Jeritan-jeritan yang tak pernah terpikir olehku bisa terjadi, memenuhi udara. Itu adalah jeritan-jeritan seorang laki-laki. "Dengarkan aku," kata Yesus. "Apa yang akan kau lihat dan dengar adalah benar. Perhatikan kau pelayan-pelayan Injil, ini adalah firman-firman yang setia dan benar. Bangunlah penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar firman-Ku, semuanya yang sudah dipanggil untuk mengabarkan Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau sudah berdosa, bertobatlah, atau kau juga akan binasa." Kami berjalan masuk sampai 15 kaki ke dalam kegiatan ini. Kulihat makhluk-makhluk kecil berpakaian gelap berbaris mengelilingi benda seperti peti. Sesudah ku periksa lebih dekat, kulihat bahwa peti itu adalah sebuah peti mati, dan makhluk-makhluk yang berbaris mengelilinginya
adalah setan-setan. Itu benar-benar sebuah peti mati, dan ada 12 setan-setan yang berbaris mengelilinginya. Ketika mereka berbaris, mereka menyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa. Tiap-tiap setan membawa tombak yang tajam di tangannya dan terus menusuk ke dalam peti mati lewat lubang-lubang kecil yang berderet di luarnya. Ada suasana ketakutan yang hebat di situ, dan aku gemetar karena pemandangan di hadapanku. Yesus tahu perasaanku, katanya. Nah, banyak jiwa yang tersiksa di sini, dan banyak macam penyiksaan untuk jiwa-jiwa itu. Hukuman yang lebih berat dijatuhkan pada mereka yang pernah mengabarkan Injil dan kembali berbuat dosa, atau kepada mereka yang tidak mau memenuhi panggilan Allah dalam hidup mereka. Kudengar tangisan yang begitu menyedihkan, sehingga hatiku penuh keputusasaan. Tidak ada harapan, ada harapan, katanya. Tangisan putus asa itu berasal dari peti mati, suatu ratapan penyesalan yang tak pernah berakhir. Oh, betapa mengerikan, kataku. Mari, kata Yesus, marilah kita mendekat. Lalu dia berjalan menuju ke peti mati itu dan melihat ke dalam. Di situ ada jiwa seorang laki-laki. Ketika ku perhatikan, setan-setan itu mendorong tombak-tombaknya ke dalam jiwa laki-laki di dalam peti mati itu. Tak akan kulupakan penderitaan jiwa ini. Aku berseru kepada Yesus, keluarkan dia Tuhan, keluarkan dia. Penyiksaan jiwanya ini merupakan pemandangan yang sangat mengerikan. Kalau saja dia bisa bebas, aku menarik tangan Yesus dan memohon kepadanya supaya laki-laki itu dikeluarkan dari peti mati. Yesus berkata, anakku, damai, tenanglah. Ketika Yesus berbicara, laki-laki itu melihat kami. Katanya, Tuhan, Tuhan, keluarkan aku dari sini. Kasihanilah. Aku memandang ke bawah, dan kulihat jiwa itu ada jantung manusia, dan darah menyembur daripadanya. Tusukan dari tombak-tombak itu benar-benar menembus jantungnya. Aku melayanimu sekarang Tuhan, dia memohon. Keluarkan aku. Aku tahu bahwa laki-laki ini merasakan setiap tombak yang menembus jantungnya. Siang dan malam dia disiksa, kata Tuhan. Dia ditempatkan di sini oleh iblis, dan iblislah yang menyiksanya. Laki-laki itu menjerit, Tuhan, sekarang aku mau mengabarkan Injil kebenaran. Aku akan ceritakan tentang dosa dan alam maut, tapi tolong keluarkan aku dari sini. Yesus berkata, orang ini adalah pengkhotbah firman Allah. Ada saatnya dia melayaniku dengan segenap hatinya dan membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Beberapa orang yang sudah diselamatkannya sampai sekarang masih tetap melayani aku setelah bertahun-tahun kemudian. Nafsu kedagingannya dan kekayaan yang penuh tipuan menyesatkannya. Dia biarkan iblis menguasainya. Dia punya gereja yang besar, mobil yang bagus, pendapatan yang besar. Dia mulai mencuri persembahan gereja. Dia mulai mengajar kebohongan. Kebanyakan bicaranya setengah benar, setengahnya bohong. Dia tidak memperbolehkan aku mengoreksi dirinya. Kukirim utusan-utusanku kepadanya untuk menyuruhnya bertobat dan berkhotbah tentang kebenaran. Tapi dia lebih menyukai kenikmatan hidup daripada kehidupan bersama Allah. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengajar atau berkhotbah tentang doktrin lain selain kebenaran yang diungkapkan dalam Alkitab. Tetapi sebelum meninggal, dia bahkan menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah suatu kebohongan, dan mereka yang menyatakan dirinya kepenuhan Roh Kudus adalah orang-orang munafik. Katanya, kau boleh saja jadi pemabuk dan bisa ke surga sekalipun tanpa pertobatan. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya.
kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.